Oh iya, saya mau sampaikan, kalau bisa restart manual, kalau nggak pakai komputer, pakai ini aja di chamber ini. Ya, di chamber pakai ini, pakai kawat ya, pakai kawat dimasukin ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami kedatangan motor Versa yang mati mendadak. Tak setting gelem ora, Mas? Versa mati mendadak. Nah, ini hari Jumat dan libur, tapi ini bikin tutorial ya, biar siapa tahu bermanfaat nanti ilmunya. Apa kasusnya, masalahnya. Nah, ini kontak mati semua. Ini katanya kendalanya motor double starter nyala terus sampai nggak bisa bunyi. Kita buka ya. Ya, kita mulai mencopot cover decknya Versa ini ya, dari box sebelah kiri. Kita cek langkah-langkah apa yang pertama kita lakukan untuk pengecekan motor Versa ini, yang harus dibetulin yang pertama kali dulu. Kita cek terlebih dahulu satu persatu, masalahnya ada di mana kawan. Dan kita melakukan pengecekan strumnya di aki pakai tes lem ya. Kita cek strum di aki, dan ini ternyata tanpa menunjukkan nyala sekali, alias tidak nyala sekali akinya. Dan langkah selanjutnya adalah kawan, kita melakukan pengecekan bagian sekring. Sekringnya apakah ada yang putus. Kita pengecekan melakukan satu persatu, dan situ ada sekring main switch horam dibagi-bagi ya, strumnya situ, di situ ada. Kita cek sekringnya, dan ternyata hasilnya tidak ada yang putus sama sekali. Dan langkah selanjutnya adalah pengecekan. Ini pengecekan saya ini kan dikerjani, ditungguin sama orangnya, dan kayaknya orangnya yang punya takut ganti-ganti ya. Saya cek ini pakai aki yang masih ada strumnya sedikit lah, untuk menganalisa dan memastikan apakah akinya atau apanya. Kita cek supaya lumayan lah bisa membantu kita menganalisa supaya mantap ya, mantap bener-bener ganti aki atau tidak, supaya kita cek terlebih dahulu, karena aki ini masih ada strumnya sedikit, dan lumayan lah bisa untuk membantu menganalisa motor ini apanya. Dan ternyata masih tekor juga, nggak begitu ngangkat, dan kita langsung menganalisa pakai laptop ya. Saya ambil laptop, dan alat untuk mengeceknya ada di bawah jok ya. Kita melakukan pakai laptop dulu, makanya yang jelas nanti kita kasih tahu. Kita cek dulu ya, cek apanya yang rusak. Nah, nanti inti-intinya aja ya, langsung berikan tutorialnya. Dan saya langsung mencoba pengecekan omron ya. Omron itu kayak apa, sejenis switch atau apa ya? Ya kalau saya itu apa ya, kayak jenis switch lah, sekring atau kurang paham lah. Intinya itu kita cek, tapi saya itu tahu alat kerjanya buat apa, cuma namanya intelektualnya itu saya nggak tahu ya. Ya maklum ya, bengkel desa ya. Itu pengecekan omronnya itu. Nah, intinya switch yang dari menahan itulah ya. Dan yang tadi ya, omron sudah saya ganti, dan saya mulai merestartnya. Melalui merestartnya di jalur TPSD saya cabut aja ya, dan saya kontak
Dan ternyata ini tidak malah berbunyi sama sekali, dan ini harus kita cek selanjutnya langkahnya apa. Mari kita lanjut mengeceknya lagi. Dan video kali ini ini ketemu kan, intinya begini. Tadi ini macet dan berbunyi suara, dan nggak mau diengkol. Dan ini waktu saya tes, ini akinya udah nggak berfungsi ya, udah nggak mau ngisi. Nah, ini intinya waktu dikontak ini bunyinya kayak gini. Nah, ini berbunyi. Jadi strom yang masuk dari ini bekerja dari ECU terus membagi ke full pump. Ke full pump dia itu udah nggak normal, switchnya itu berimbas ke ini ya, omron switchnya ini. Nah, ya kan, saya cek di laptop ini pengisian akinya tekor dan juga membagi ke bendik ini ya. Nah ini, dan jadi solusinya supaya bunyi kayak gini hilang. Nah, bunyi kan, ini nggak mau nyala, tapi bunyi gitu ya. Itu solusinya ya, karena udah berimbas. Dan solusinya kita terpaksa, misalnya nggak mau bunyi atau nggak mau mogok lagi, kita itu solusinya kita ganti aki. Setelah ganti aki terus kita restart di komputer nanti ya. Nah setelah itu baru motor kembali normal ya. Injeksi itu kalau bisa jangan sampai akinya itu ya, ini nanti kalau dia itu berimbas kekurangan daya strom, karena waktu dikontak ini berfungsi semua, dari ECU strom ya, dari aki membagi ke ECU, ke elko ini, membagi semua ke full pump. Jadi imbasnya itu rawan. Kalau bisa tetap injeksi itu aki yang normal, kecuali karburator ya. Honda ini dibantu sama cadangan strom ini dari ini, ini. Nah, ini tes ya pakai aki baru. Atas. Nah, udah nggak bunyi, udah nggak geter, ini udah normal, udah nyala semua. Kita pencet, udah normal. Setelah itu nanti kita restart di komputer aja. Restartnya kalau saya di bengkel saya itu pakai ini, pakai komputer, pakai aplikasi ini. Udah kembali normal. Ya kan, ininya begini kawan-kawan ya. Cek is. Nah, nanti kita akan restart ini. Mau nggak? Tadi nggak mau masuk komputer, nggak mau. Kita restart tapi nggak mau. Sekarang kita cek ya. Kita mulai ngecek. Mau nggak ini di restart ya. Versa.
Ini terus ini kontak. Nah, tuh kan udah keluar. Nah, ini akan muncul ini error pada ini. Nah, nanti kita hapus dari sini. Ini kontak. Clear ini. Ya kan? Nah, ini akan muncul angka 1 ini. Kalau bisa harus muncul angka 1, kembali ke normal ya. Ya. Kita tes bunyinya. Biasanya kalau dari G-Start itu tarikan lebih stabil. Tarikannya akan stabil ya. Nah, RPM-nya stabil, di sini juga stabil. Kelihatan stabil, ya kan? Itu ya. Jadi injeksi kalau bisa harus selalu normal akhirnya ya. Terima kasih. Sekian dari saya, Resi Motor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya mau sampaikan, kalau bisa restart manual, kalau enggak pakai komputer, pakai ini aja, di jumper ini. Ya, di jumper pakai ini, pakai kawat ya, pakai kawat dimasukin ini. Oh, jumper ya. Ini di jumper ke sini. Di jumper kodenya nanti muncul kedipan kedipan 1 aja ya. Berkedip 1 2 3 4, setelah itu nunggu kedip 1. Udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesoknya bro, try.